Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kota Bogor, kelompok 2, angkatan 20, tahun 2022. Kami akan menampilkan tugas wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Perkenalkan, nama saya Sugito dan alhamdulillah sudah menjadi guru di SMP Negeri 286 Jakarta di Tomang, Jakarta Barat dengan mengajar PPKN di kelas 7 dan kelas 9. Mungkin itu. Perkenalkan, nama saya Vera Delvia. Asalnya dari Jakarta Timur. Kalau untuk pekerjaan kakak, apa tuh? Saya perawat di rumah sakit. Sore Bapak. Selamat sore, Sharon. Ya, izin bertanya ya Bapak terkait wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Silakan. Nah, yang pertama, apa arti wawasan kebangsaan menurut Bapak? Wawasan kebangsaan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kita wajib menghargai setiap bangsa, baik mereka suku, ras, genetik dan sebagainya. Kita menganggap bahwa mereka itu adalah saudara kita yang dilahirkan oleh Tuhan, sama-sama kita dilahirkan telanjang. Oleh karenanya kita tetap menghargai apa yang menjadi kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Kita jangan merasa diri kita selalu lebih tinggi kepada yang lain, tapi kita justru menghargainya. Wawasan kebangsaan itu merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, serta mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, seberapa penting wawasan kebangsaan bagi Bapak? Saya kira penting sekali karena kita dengan mengikuti media televisi, HP, ataupun media sosial yang lain, termasuk membaca koran, sehingga kita tahu bahwa setiap warga negara itu hendaknya selalu menghargai warga negara yang lain. Di samping itu, kita jangan merasa tinggi hati dan kita selalu berhidup bersama-sama karena bagaimanapun juga kita ini merupakan satu bangsa Indonesia. Terima kasih. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting ya, terutama bagi kaum anak muda nih zaman sekarang. Iya. Karena setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya. Nah, dengan cinta terhadap tanah airnya, pastinya warga negara tersebut akan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Untuk selanjutnya, adakah isu terkait dengan bangsa ini yang Bapak ketahui? Banyak sekali, Sharon, karena kita kalau mendengar banyak para pejabat, mereka sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, penghasilan yang cukup memuaskan, tapi tidak lepas mereka itu juga masih korupsi. Karena kita tahu bahwa korupsi itu adalah uang rakyat. Jadi melalui pajak ataupun pendapatan yang lain kita kumpulkan, sesungguhnya harus dikembalikan lagi untuk kepentingan rakyat, tapi oleh mereka karena jabatannya itu sehingga uang itu diselewengkan untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Baik, berarti isu yang Bapak ketahui tentang korupsi ya. Adakah isu lain yang Bapak ketahui? Ya, banyak sekali, seperti saudara-saudara kita yang ada di
Irian itu adanya KKB, yaitu kelompok kejahatan bersenjata. Mereka kenapa sudah kita merdeka 77 tahun sampai sekarang ini mereka masih mengharapkan untuk berdiri sendiri, sehingga dengan tega sekali dia membunuh atau menembak para penegak hukum atau tentara ataupun yang lain. Mungkin saya menyebutkan salah satu isu ya, karena kebetulan saya bekerja di rumah sakit. Ya, saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat di Indonesia. Ya, lonjakan kasus COVID di Indonesia ini salah satunya itu karena adanya penurunan protokol kesehatan serta vaksinasi booster di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif oleh warga Indonesia sendiri. Nah, itu. di bidang pertahanan ya, walaupun untuk permasalahan ini sudah lama, tapi itu tetap masih hangat atau masih tetap diangkat. Apa sih itu? Yang pertama adalah OPM, ya, Organisasi Papua Merdeka, yang tentunya sampai saat ini ya belum terselesaikan dengan baik. Nah, sehingga memang harus ada perhatian khusus. Nah, untuk apa? Untuk menanganinya ya baik ya, dengan menangani dengan lebih baik lagi agar apa? Agar terbebas ya, sehingga persatuan dan kesatuan itu utuh. Dalam OPM ini ya harus segera diselesaikan dengan cara humanis atau diplomatis untuk mencari jalan keluar agar masalah ini dapat diselesaikan. Walaupun istilahnya dikatakan sebagai teror, tapi tetap beliau ya, teman atau keluarga dari sanak saudara kita ya, termasuk di Papua, itu kenanya adalah saudara kita. Nah, bagaimana kita harus bisa menyikapi dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua adalah yang hangat di tahun 2021 yang termasuk di 2022 ini ya, yakni apa? Laut Natuna Utara yang saat ini ya klaim oleh negara lain, yaitu negara Cina ya, sedangkan memang dari awal dan dasar yang sudah ada bahwa laut tersebut itu tetap milik Indonesia. Nah, ini masih disengketakan sehingga perlu ada pertahanan ya, keamanan, sehingga memang harus dikuatkan kembali di dalam penyelesaian di Natuna tersebut. Terakhir, menurut Bapak, dengan adanya isu tersebut, penerapan bela negara seperti apa yang dapat Bapak lakukan? Ya, saya kira kita tanamkan sejak dini hari melalui keluarga, melalui pendidikan. Dari sejak dini kita tanamkan bahwa hidup berkebangsaan kita itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan merasa kita selalu memenangkan diri sendiri, yang tidak lepas dari itu adalah egoistis. Terima kasih, saya kira kita berterima kasih dari diri saya sendiri, kita masih bisa melakukan wawasan kebangsaan untuk warga negara, tetangga, ataupun bahkan satu kampung dan sebagainya. Terima kasih. Begitu ya. Nah, penerapan berikutnya yaitu yang lanjut ya, menumbuh kembangkan jiwa patriotisme pada warga negara dengan cara ya itu pelatihan, seminar dan lain-lain ya, tentunya yang kegiatan-kegiatan positif yang bisa membangkitkan patriotisme terhadap negara ya. Lalu yang kedua adalah mewajibkan nih, kalau nanti mungkin negara kita sudah maju terus uangnya sudah oke begitu kan, ini mewajibkan wajib militer gitu loh. Untuk apa? Supaya dari warga negara ini benar-benar mengetahui dari apa yang perlu kita inginkan ya dan lain sebagainya. Nah, itu khusus untuk warga negara yang masih muda ya umurnya gitu kan. Nah, mengapa yang anak-anak muda itu adalah aset atau sebagai penerus bangsa kita, sehingga ini ya diwajib militerkan supaya tahu
apa perkembangan isu dan lain sebagainya, sehingga di kedepannya bisa menyelesaikan dengan baik seperti itu. Yang ketiga ada Masyarakat Indonesia ya khususnya. Yang pertama dengan menjalankan protokol kesehatan ya, di mana dengan pemerintah menganjurkan melakukan 3M. Ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian bisa dilakukan meningkatkan vaksinasi sebagai respon dari sirkulasi COVID-19. Adapun kita juga bisa menerapkan aturan terkoordinasi nih Kak mengenai persyaratan perjalanan yang aman. Kemudian ada lagi, kita sebagai tenaga kesehatan, alangkah lebih baiknya untuk membagikan informasi mengenai kesehatan, terutama mengenai virus COVID-19 ini sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. Upaya bela negaranya itu tidak harus dengan peperangan ya Kak. Ya, dengan salah satu kita menerapkan aturan dan kebijakan nih yang sudah ada, yang dibuat oleh pemerintah. Ya, contohnya salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan itu poin penting nggak? Terutama pada kasus sekarang ini nih yang lagi meningkat ya, COVID-19. Atau bisa jadi dengan salah satunya, contohnya misalnya kita sebagai warga Indonesia nih terkait penggunaan produk ya yang ada di Indonesia, itu alangkah lebih baiknya dengan mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Tuh Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Sepertinya saya akhiri saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tersebut, kami dapatkan beberapa analisis mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, para narasumber sudah mengerti dan paham mengenai wawasan kebangsaan dan bagaimana cara pandang mengenai wawasan kebangsaan, yang mana hal tersebut sangatlah penting bagi seluruh masyarakat. Karena kita harus mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, para narasumber dari beberapa kalangan sudah banyak memahami pentingnya memiliki wawasan kebangsaan dalam menghadapi berbagai macam isu yang sering muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat mampu bersikap kritis dan dapat mencerna isu terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan terkait isu yang beredar. Hal ini sangat penting demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, upaya bela negara yang dapat dijalankan dengan terus membaca berita-berita terkait perkembangan isu tersebut melalui media manapun seperti TV, radio, serta menanamkan sejak dini pola pikir untuk tidak melakukan korupsi dalam lini manapun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.